kehidupan kita itu tidak, perjalanannya itu seperti mulus, halus, lancar, jaya, itu enggak seperti itu terus Bapak Ibu ya. Ada belokannya, ada turunannya, ya mungkin juga ada onak dan duri, tetapi pada saat keadaan di luaran kita seperti itu, kita tetap tidak mau merespon Bapak Ibu, tidak mau merespon, memasukkan ke pikiran bawah sadar kita. Maka kita proteksi ada di depan dengan ikhtiar-ikhtiar terapi diri agar kita selalu bisa terjaga bahagia tanpa syarat ya. Karena iman kita kadang naik dan turun gitu kan. Nah, pada saat kita tidak ada ikhtiar-ikhtiar ya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar ya, kita akhirnya tergerus nih Bapak Ibu ya. Tergerus pada situasi yang memojokkan kita ya, kita tidak bisa fight untuk bahagia, padahal Bapak Ibu kehidupan kita luar biasa tantangannya nih Bapak Ibu ya. Dilihat saja dari cuaca ya, luar biasa panas ya, seperti membara gitu ya. Kalau kita tidak ada di ruangan yang ada AC-nya gitu ya, luar biasa panas sekali ya Bapak Ibu. Itu mencirikan Bapak Ibu ya, mencirikan situasi dari sekarang ini Bapak Ibu ya. Maka kita tidak lain Bapak Ibu, kita harus menambah banyak energi baik, banyak energi positif, agar nanti keadaan apapun ya kita selalu terjaga bahagia tanpa syarat ya. Kita badannya bisa jadi terasa panas, tapi kalau hati kita itu dingin, adem, itu nanti bisa bertahan Bapak Ibu ya. Kita bisa fight, semangat seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, langkah-langkah dari kita nanti menuju orang yang tetap terjaga bahagia tanpa syarat, menjadi orang yang sukses, tadi udah disampaikan oleh Bunda Pita, diantaranya ada percaya diri, ya mudah memuliakan orang lain walaupun trigger ya terjadi kepada diri kita, kemudian saat ada tumbukan pun ya kemudian kita bisa menyikapinya dengan yang terbijak gitu ya. Diantaranya seperti tadi yang saya contohkan gitu ya, saya ketemu sendiri dengan tumbukan itu ya, yang sebelumnya kalau saya mengalami seperti itu ya udah pulang itu udah ditekuk-tekuk wajahku gitu ya, ndak terima pokoknya gitu kan, ndak terima pokoknya aku kok seperti ini gitu kan. Tetapi alhamdulillah kemarin saya melewatinya ya, dengan lapang gitu ya. Yang penting besok enggak kok kayak gitu kan. Kalaupun iya ya nanti insya Allah ada solusi kayak gitu kan. Pokoknya saya tetap tetap happy aja gitu Bapak Ibu, dan saya juga ndak curiga-curiga gitu ya, ndak kemudian tanda tanya, kemudian takut ya nanti suamiku seperti apa seperti ini ya. Mungkin bisa jadi ada sih tanda tanya ataupun hal-hal yang menjeruk nipisi gitu ya, tetapi saya ndak mau menggelayut. Saya yakin Allah itu nanti akan melindungi. Nah, tinggal saya dorong gitu ya. Dorong apa? Dorong ke hal-hal yang baik, kemudian mengingatkan gitu ya. Dan saya jaga gitu ya, saya jaga bahagia saya, dan saya tidak mau berlarut-larut. Kemudian komunikasi penting Bapak Ibu ya, komunikasi apa sih mau kita gitu ya, apa sih mau beliau gitu kan. Nah, kemudian kita ada satu sama terhubung gitu kan. Oh, beliau seperti itu maksudnya, ya udah saya terima. Nah, saya inginnya seperti ini kayak gitu ya. Kemudian beliaunya pasti nanti saya yakin akan merespon gitu ya. Karena kan beliau juga istilahnya menjaga diri ya, menjaga perasaan dari istri dan lain-lain. Nah, nanti Bapak Ibu pun barangkali ketemu hal-hal yang demikian atau beda gitu ya. Bisa jadi bukan dengan suami sendiri atau dengan anak ya, dengan teman, dengan sahabat, orang tua, bahkan yang mertua dan lain-lain. Insya Allah nanti Bapak Ibu tetap terjaga nih bahagia tanpa syaratnya. Apalagi nih sudah disuntik ya dengan ada self talk for healing tadi ya. Jadi kita memproteksi ya dari pikiran sadar kita itu jangan sampai kemasukan hal-hal yang bubur ya. Bawah sadar kita jangan mudah sekali merespon gitu ya, merespon dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa sih kita kok sampai bisa jeruk nipis, sampai kemudian garis kebenaran naik, dan yang terjadi itu emosi gitu, emosi, tidak bisa terima nih orang lain kok tidak baik sama saya, tidak bisa bercermin. Kenapa seperti itu? Karena kita sendiri yang mengizinkan adanya sampah itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam perasaan kita ya. Yang tidak untung kita sendiri gitu ya, tidak untung gitu kan. Kenapa? Karena rezeki tertutup Bapak Ibu, rezekinya tertutupnya kenapa? Ya hari-harinya tidak nyaman gitu Bapak Ibu. Tetap masih ada ganjalan-ganjalan tisu ya, ganjalan-ganjalan, ada penghalang gitu ya di sana ya, seperti tidak lancar aja lah gitu. Nanti kalau ketemu orangnya gitu kan, nanti kalau lihat wajahnya gitu kan,
Nah, apalagi Bapak Ibu seperti itu ya, apalagi mungkin tetangganya, temannya, apalagi kita ya sekarang ini ya, walaupun jarak itu tidak dekat, ya jarak tidak dekat, tetapi kan karena ada internet, ada WA, ada komunikasi yang baik pun, itu kan kayak dekat banget Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau di dalam hati Bapak Ibu ada jeruk nipis, ya ada sariawan hati, ada dendam, ada kecewa, ya tidak nyaman Bapak Ibu. Padahal kan kita mau menjadi penduduk surga, ya kan? Kenapa harus ada seperti itu? Ya kita harus mudah untuk memaafkan. Makanya kita nanti untuk bisa menerima keadaan setiap saat itu bagaimana kita siap-siap di senjatanya. Senjatanya dengan ada self talk for healing, kemudian ikrar diri untuk selalu bisa belajar demi belajar dan untuk mengeserkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bagaimana sih agar kita bisa bertahan ajaib? Bapak Ibu ajaibnya jangan untuk sendiri Bapak Ibu ya. Harus disampaikan nih, kita jangan menjadi orang yang egois gitu. Udah aku solehnya untuk sendiri aja, aku ajaibnya untuk sendiri aja, aku enggak mau testimoni, aku enggak mau share, nanti aku seperti ini seperti itu bla 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 bla. Ya nanti Bapak Ibu enggak berkembang gitu, karena keajaiban itu kayak air yang jernih Bapak Ibu. Air itu bagaimana nanti bisa mengalir lagi kepada diri kita, kita harus alirkan kepada orang lain. Keajaiban itu kayak air, kalau kita ingin dapatkan keajaiban yang lainnya, maka rasa bahagia, rasa ajaib ini pun kita harus tularkan gitu. Apalagi trik-triknya gitu ya. Kalau Bapak Ibu belum bisa menyampaikan, Bapak Ibu ajak aja ya, ajak aja, diajak saja, ada di kelas privat RFF LOP dan juga ada di kelas-kelas RMR itu Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti untuk yang selanjutnya adalah kita akan belajar Karputala ya Bapak Ibu ya, ada di kelas Arta MR ini. Nanti Karputala Time ya akan bisa tayang Bapak Ibu, karena banyak sekali yang mendapatkan persoalan kemudian seperti gelap gitu Bapak Ibu ya. Banyak yang konseling dengan saya yang belum paham bagaimana cara Karputala. Nah, saya tidak bisa menjelaskan hanya 5 menit 10 menit karena kan itu pembelajarannya kan ada by Zoom itu bisa 2 kali ya, kemudian nanti ada penjelasannya itu kemudian sharingnya sampai 1 pekan. Jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu belum bisa dengan teknik Karputala, kita nanti di kelasnya Arta MR ada gitu ya, atau Bapak Ibu bisa ikut di THMR. Nah Bapak Ibu yang ingin nih nanti ya, yang bisa bergabung ada di Arta MR di Pekalongan ya. Kemarin ya alhamdulillah kita semua berterima kasih, saya ya sebagai penyelenggara dan Bunda Pita ada di Arta MR ya, di Manet Rezeki Pekalongan, Pemalang, Batang dan Kendal ya. Banyak kedatangan nih ya tamu-tamu dari luar kota gitu ya. Kami sih apresiasi yang luar biasa ya, karena beliau mereka itu kan memang ingin menyambung ya. Menyambung apa nih? Menyambung ada energi baik, satu, kedua menyambung ada silaturahim ya, kemudian menyambung dari ilmu yang sudah didapat yang ada di online ya, kemudian diterhubungkan ada di offline gitu Bapak Ibu, yang untuk Bapak Ibu yang terjangkau gitu ya. Terjangkau apa nih? Terjangkau rasanya, terjangkau rezekinya ya, terjangkau jaraknya gitu. Ayo bergabung gitu Bapak Ibu, karena pada saat kita bergabung offline online gitu terus dijalankan itu kayak ada doubling Bapak Ibu. Nah pada saat doubling terjadi itu keajaiban mudah sekali mewujud ada gitu Bapak Ibu semua ya. Tanpa menutup Bapak Ibu yang mungkin mau belajar dengan sistem MR lain ya tidak apa-apa gitu ya. Silahkan gitu ya, karena kan pilihan ada di tangan Bapak Ibu ya. Saya hanya menghimbau saja, saya dan Bunda Pita ya, karena dengan menyambung itu akhirnya nanti bisa keberlanjutannya itu lebih mudah gitu ya Bapak Ibu. Nah demikian Bapak Ibu semua, kita sudah mendapatkan ada pencerahan melalui ada wilayah sadar. Wilayah sadar kita Bapak Ibu, wilayah sadar di mana? Di pikiran realita nyata kita ya, dengan ada ilmu-ilmu Manet Rezeki yang betul-betul kita tadi simak gitu ya. Nah sekarang ini kita akan memasukkan ilmu tadi ya, ilmu tadi ke bawah sadar.